Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview dongeng yang berjudul Swallow Star episode 173 ya. Seru banget, gila, seru. Pertarungan gimana sih Luffy membantai para orang-orang yang melanggar hukum, yang memperbudak salah satu planet, ya kan. Namanya dari, gue nggak tahu nama-namanya, tapi ada klan api ya. Pokoknya ini dia dari klan api. Dan beberapa orang di bawahnya itu ya dia disuruh tuh oleh atasan Indonesia untuk mengumpulkan sebuah sumber daya alam gitu di satu planet ini, dijadiin budak lah sama dia, ya kan, diperes terus. Nah di sini Luffy perwakilan dari perusahaan virtual untuk menghukum mereka semua yang melanggar aturan, guys. Makanya Luffy datang di situ. Keren banget pas lagi para ngebantai ya. Cuma berapa orang doang sih yang dari klan api itu yang dibiarin hidup. Sekitar ada 5 orang. Gue gak tahu kenapa. Dari mana Luffy tahu dia nggak bersalah? Apakah dari, kan itu banyak banget ya yang dia bantai itu. Kayaknya sih mungkin 5 orang yang nggak mereka dia bantai itu kayak bakalan dijadiin anak buahnya dia kalau nggak salah deh. Atau mungkin dijadiin pasukan dari si perusahaan virtual, kemungkinan antara itu sih ya. Dan kalau gue nggak tahu kenapa, gue juga belum tahu alasannya ya, apakah si Luffy juga punya data dari perusahaan virtual, nama-namanya itu kan banyak juga guys yang dia bantai, yang dia hukum ya. Dan ternyata di sini gila ya, pas dia ngebantai itu kayak kita ngelihat Luffy di movie-nya, tahu kalau kalian nonton movie-nya yang waktu itu ya, melawan klan darah juga kan kayak gini dia asal ngebantai. Tapi di sini lebih sadis guys ya, karena di sini bawaan dari si monster behemothnya sendiri, dia juga ngerasa begitu. Tapi untungnya dia bisa ngendaliin nafsu ngebunuhnya itu ya ke orang-orang yang tepat ya, bukan hanya asal ngebunuh udah ngebantai orang. Dan sayang banget pas dia nyelamatin salah satu planet, ada satu orang yang emang berbakat ya, yang pengen jadi muridnya dia. Cuman si Luffy sih pengen ngajarin, tapi dia juga harus ikutin aturan dari perusahaan virtual. Makanya nggak bisa mena ngajarin itu bocah ya. Kemungkinan nanti kali ya, pas dia urusan dia udah selesai, disamperin lagi. Ini seru banget sih ya. Nah pertarungan di episode ini kita akan ngeliat pertarungan si Luffy ya, pertarungan lanjutan ini ngelawan kayak mungkin bosnya kali ya, atasannya ini nih. Kalian lihat yang ngeremehin Luffy, yang tadi dia takut gara-gara di sebelah Luffy itu ada yang lebih kuat dari dia. Tapi pas Luffy bilang kalau di sebelah itu nggak akan ikut campur, dia seneng nih buat ngebunuh Luffy. Dia nggak tahu aja ya, meskipun rananya Luffy agak rendah, tapi kekuatannya itu ya, entah itu dari senjatanya, entah itu dari dalam tubuhnya itu kan banyak monster ya, banyak hal-hal yang bisa jadi ngebunuh di atas rananya, di atas dia guys. Nah ini bakal seru pertarungannya mungkin ya. Ini juga Luffy buat ngelatih kekuatan barunya juga, serta jubahnya dan monsternya ini yang sedang haus darah ya kan. Ya, dia mau coba di sini nih. Ini bakal seru sih pertarungannya ya kan, antara ranah lebih tinggi ngelawan si Luffy yang ranah di bawah. Padahal dia juga sama-sama budak guys ya, tapi di bedanya mungkin dia dendam ya kan sama yang budak dia. Makanya dia datang lagi ke sini dan menjadi bosnya malah. Tapi sayangnya di salah jalan aja ya, dia udah ngebangun semuanya, udah punya pasukan, tapi dia gunakan buat hal yang salah, yaitu ikut ngebudak lagi kan. Gimana nggak dihukum tuh sama perusahaan virtual? Masa dia pada nggak tahu ya kalau galaksi ini diatur oleh peraturan perusahaan virtual. Tapi keren juga ya. Jadi di galaksi ini tuh sebenarnya sih di dunia si Luffy ini tuh aturannya tuh udah dibikin begitu, menurut gue ya, menurut gue tuh udah bagus. Kayak di bumi juga ada aturan, jadi nggak asal orang tuh ngebunuh, nggak asal orang ngebantai, nggak asal ngehancurin sebuah planet kan. Makanya kalau kata gue itu Luffy itu udah dapat enaknya di masa-masa dia sekarang. Beda cerita mungkin dia kayak si manhwa lain, donghua lain, atau ya
doa lain tuh kan mereka kan kayak bisa melintasi planet antar planet, tapi nggak ada aturan kayak gini guys, nggak ada yang mengendalikan aturan ya. Orang terkuatnya juga pada, menurut gue ya, di Donghua lain tuh orang-orang terkuatnya tuh pada egois sih ya, daripada di Donghua si Swallow Start ini yang si Lu Feng. Kenapa gue bilang egois ya, karena di Donghua lain tuh orang-orang udah mencapai puncak kayak kaisar dan lain-lain. Gua tuh nggak dibikin aturan seperti ini guys ya, aturan nggak boleh saling menindas dan lain-lain. Semua ada aturan kalau mau saling perang kan, nggak ada. Mereka tuh kayak mikirin di sendiri buat entah itu kebuat planet baru, fokusnya kekuatan baru, atau mereka itu ngebuat sebuah peninggalan yang nantinya entah itu orang, entah cucu cicitnya yang ikut kultivasi dan lain-lain. Nggak ada aturan yang dibuat kayak gitu. Tapi kalau orang kalau cerita doa lain dibikin kayak gini keren banget sih menurut gua ya, rapi gitu ya, meskipun alurnya agak sedikit lambat ya. Kalau di Lu Feng itu cepet banget, tiba-tiba udah 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun ya kan, karena alurnya agak lambat juga guys. Tapi seru karena lawannya seru guys ya. Semakin seru nantinya mungkin pas ngelawan si klan asing ya, klan serang itu belum aja di habis. Nah, di sini kita akan mulai bertarung ini apa, kekuatan Lu Feng yang baru ini bang lawan ngebantai ini dengan cakaran. Gue suka banget pas dia ngeluarin cakaran kayak si itu guys, kayak Behemoth ya. Dia ternyata bisa memakai skillnya si Behemoth ini dalam bentuk manusianya, yaitu cakaran. Kalau kalian lihat pas pertarungan yang lawan ngebantai itu, abis sama dia dibantai cuma pakai cakaran doang itu ya, nggak nggunain pedang pasukan dewa ya kan, senjata dewa. Terus dia juga nggak perlu kayak ngeluarin klonnya dia ya kan, klon monster dia. Jadi menurut gue ini si Lu Feng ini menurut gue udah levelnya tuh udah di dewa sih ya, udah hampir menyamai dewa ya, dengan kekuatan dia yang baru beberapa persen doang dia gunakan. Apalagi nanti ini ngelawan ini abis-abisan nih ya, pentempurannya ngelawan itu bertarung, teknik dikeluarin, tapi smooth banget, enak banget ngelihat mereka ini bertarung guys ya, seru. Apalagi musuhnya ini juga kayak udah ada rada pengen ngebunuh Lu Feng, mungkin dendam juga karena Lu Feng yang ngebantai semua pasukannya dia ya. Tapi kita lihat aja ya bahasa seperti apa nih. Oke, jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi di website aplikasi UX/UI ya kan, sampai kalian bisa menghasilkan uang juga dari skill ini, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-caranya. Gua udah ngajarin kalian semua ya. Di situ gratis juga. Dan DM IG gua kalau kalian mau tanya-tanya, ada yang bingung cara belajarnya ya. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.